materi mengenai kerajaan Kalingga dan juga kerajaan Sriwijaya. Maka tetap saksikan video kita sampai selesai karena kami Bapak Ibu Guru tak memberikan yang terbaik bagi anak kami sekalian. Yuk langsung kita simak video kita hari ini. Dan sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu mau ucapkan dulu selamat kepada anak kami yang mendapat skor tertinggi dalam tugas membuat peta konsep. Siapakah itu? Yang pertama, selamat kepada Claudia Agatha dan Nadine Azaria. Mereka berdua adalah yang mendapat nilai paling tinggi dalam tugas membuat peta konsep. Dan Ibu himbau agar anak kami tetap semangat mengerjakan tugas agar catatannya dan tugasnya akan Ibu posting di video materi kita hari ini. Oke, semangat! Kerajaan Kalingga dan Kerajaan Sriwijaya. Dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa dengan sikap toleransi yang tinggi dan disiplin untuk mengetahui dan memahami tentang Kerajaan Kalingga dan Sriwijaya beserta peninggalan kebudayaannya. Yang kita bahas yang pertama adalah Kerajaan Kalingga. Kalingga adalah sebuah kerajaan yang bercorak Hindu di Jawa Tengah yang pusatnya berada di daerah Kabupaten Jepara sekarang ini. Asal mula penyebutan nama Holing. Nama ini muncul ketika terjadi perubahan dengan mulai meluasnya kekuasaan Wangsa Syailendra. Nah, sebelum perluasan ini, berita Cina dari dinasti Sung awal menyebut Jawa dengan sebutan Sepo. Akan tetapi kemudian berita-berita Cina dari dinasti Tang menyebut Jawa dengan sebutan Holing sampai tahun 818 Masehi. Namun penyebutan Jawa dengan Sepo kembali muncul pada 820 sampai 856 Masehi. Ya, anakku MM sebenarnya, salah tulis lagi Bu. Ada Ibu buat huruf K, seharusnya M aja. Nah, jadi nanti kalau misalnya ada yang sebut bahwa kerajaan Kalingga itu adalah sebutan nama lainnya adalah kerajaan Holing, itu yang memberi sebutan itu adalah orang-orang Cina melalui berita Cina pada masa itu. Nah, selanjutnya kerajaan Kalingga itu terletak di daerah Jawa tadi kan. Ini dia peta letak dari kerajaan Kalingga. Ini dia kerajaan Kalingganya. Catatan atau sumber sejarah. Nah, kalau khusus kerajaan Kalingga itu punya 3 sumber sejarah. Ada yang pertama itu cerita lokal, kemudian cerita Parahyangan, dan catatan Cina. Dimana nanti kalau dari catatan Cina itu ada 2 sumber catatannya. Ada catatan dinasti Tang dan catatan Aising. Nah, kalau sumber sejarah yang cerita lokal ini, jadi ada satu tulisan yang menjelaskan kalau sumber sejarah berdasarkan cerita lokal ini, dia bercerita mengenai ketegasan dari Ratu Sima. Karena kerajaan Kalingga adalah kerajaan pertama yang dipimpin oleh wanita, yaitu Ratu Sima. Di mana Ratu Sima ini terkenal dengan ketegasan dan kebijaksanaannya. Dia tidak pernah pandang bulu siapapun, dia taat terhadap hukum. Jadi kalau di zaman kerajaan Kalingga, khususnya ketika yang memimpin adalah Ratu Sima, siapapun yang bersalah maka wajib dihukum, sekalipun mungkin itu anggota keluarga kerajaan. Nah, kemudian ada raja dari seberang lautan yang maka untuk menguji apakah benar bahwa masyarakat Kalingga adalah orang-orang yang taat akan hukum dan jujur, maka ia sengaja datang ke kerajaan Kalingga, kemudian meletakkan sekarung emas di tengah jalan. Nah, selama hampir 3 tahun tidak ada satu orang pun yang berani menyentuh karung emas itu.
Dan tanpa sengaja, putra mahkota menginjak karung emas tersebut. Maka demi menjunjung tinggi rasa taat hukumnya dan ketegasannya di mata masyarakat dan juga raja seberang tadi, Ratu Sima memerintahkan supaya putra mahkota tersebut kaki dan tangannya dipotong. Namun Dewan Menteri Kerajaan memohon pengampunan kepada ratu agar hanya kaki putra mahkota saja yang dipotong karena kakinya yang menyentuh karung emas tersebut, tangannya tidak. Nah, maka pada masa itu langsunglah kaki putra mahkota dipotong. Jadi memang waktu pemerintahan Ratu Sima, dia memerintah dengan sangat tegas. Aku, kalau misalnya tangan yang mencuri, maka tangan yang dipotong. Kalau misalnya kita mengintip pada saat itu misalnya orang yang sedang mandi di sungai, maka mata kita yang dicongkel. Nah, itu dia ketegasan dari Ratu Sima. Itu sumber sejarah berdasarkan cerita lokal. Nah, bagaimana pula sumber sejarah berdasarkan cerita Parahyangan dan catatan Cina? Mari kita langsung masuk ke slide berikutnya. Ini dia, kehidupan pemerintahan dan politik kepemimpinan Ratu Sima sangat keras namun adil dan bijaksana. Nah, kemudian kalau sumber sejarahnya berdasarkan berita Cina tadi, itu dijelaskan bahwa sekitar tahun 674 Masehi, kerajaan Holing atau Kalingga diperintah oleh seorang wanita bernama Ratu Sima. Kalau sumber sejarah berdasarkan cerita Parahyangan, itu berisikan kalau Ratu Sima itu memiliki cucu bernama Sahana yang menikah dengan Raja Brantasenawa dari kerajaan Galuh. Sahana memiliki anak bernama Sanjaya yang kelak menjadi dinasti Sanjaya. Nah, sepeninggalan Ratu Sima, kerajaan Kalingga ditaklukkan oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, ini dia kalau sumber sejarah kerajaan Kalingga berdasarkan cerita Parahyangan. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai kehidupan sosial dan ekonomi. Kehidupan sosial dan ekonomi di kerajaan Kalingga, kalau kehidupan sosialnya berjalan dengan sangat tertib dan teratur. Hal ini terjadi berkat kepemimpinan Ratu Sima yang tegas dan bijaksana dalam menjalankan hukum dan pemerintahannya. Jadi Ratu Sima ini memang sangat tegas dan adil. Saking tegas dan adilnya, tidak ada masyarakat yang berani bermain-main dengan hukum. Buktinya tadi, kalau dalam cerita lokal, putra mahkota, anak dari Ratu Sima sendiri pun kakinya dipotong karena menginjak karung emas yang ditaruh oleh raja dari seberang tadi. Nah, itu dia karena keadilannya, dia tidak pandang bulu. Nah, kalau kehidupan ekonominya, perdagangan dan pertanian. Perdagangan itu diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di pesisir pantai, karena letaknya yang strategis dan sering disinggahi pedagang luar negeri. Sehingga perdagangan di kerajaan Kalingga juga saat itu berjalan dengan lancar dan maju pesat. Nah, kemudian kehidupan ekonomi lainnya itu ada pertanian. Kalau pertanian ini diperuntukkan untuk masyarakat yang tinggal di pedalaman, memanfaatkan kondisi tanah yang subur untuk mengembangkan sektor pertanian. Nah, hasil-hasil dari pertanian itu diperdagangkan seperti beras dan minuman. Jadi memang sejak dari zaman kerajaan, Nusantara atau sekarang Indonesia sudah menanam beras ya. Pertaniannya itu fokus ke beras juga karena memang mulai dari zaman kerajaan pun makanan pokok kita itu beras ya, nasi. Nah, sekarang kita bahas mengenai peninggalan atau tinggalan budaya. Yang pertama ada Candi Angin. Ini ya, Candi Angin gambarnya. Terdapat di Desa Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Karena letaknya yang tinggi tapi tidak roboh terkena angin, maka dinamakan Candi Angin. Menurut para penelitian, Candi Angin lebih tua dari Candi Borobudur. Bahkan ada yang beranggapan kalau candi ini buatan manusia purba, dikarenakan tidak terdapat ornamen-ornamen Hindu-Buddha. Jadi inilah candi pertama yang ada di Nusantara yang tidak memiliki ornamen Hindu-Buddha. Dia
kalau anggapan dari peneliti merupakan candi yang dibangun oleh manusia purba masa itu. Nah, ini dia candi anginnya. Karena tidak akan pernah roboh sekalipun terkena angin, maka dijuluki candi angin. Selanjutnya Candi Bubrah. Ini dia gambarnya. Secara administratif, candi ini terletak di Dukuh Bener, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dinamakan berubah, maksud ibu dinamakan Bubrah, itu dari bahasa Jawa, karena kerajaan candi ini rusak, maksud ibu karena keadaan candi ini rusak sejak ditemukan. Jadi hanya tinggal puing-puing candinya. Tidak tahu bagaimana bentuk aslinya, tapi ini merupakan bentuk puing-puing dari candi. Kalau di candi itu kan aku ada namanya stupa, ya kan? Nah, ini dia. Selanjutnya ada Prasasti Tukmas. Nah, ditemukan di lereng barat Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Dakawu, Desa Lebak, Kecamatan Gerabak, Magelang di Jawa Tengah. Bertuliskan huruf Palawa yang berbahasa Sanskerta. Nah, isi prasasti ini menceritakan tentang mata air yang bersih dan jernih. Sungai yang mengalir dari sumber air tersebut disamakan dengan Sungai Gangga di India. Ini ya, Prasasti Tukmas. Kemudian Prasasti Sojomerto. Ini ditemukan di Desa Sojomerto, Kecamatan Reban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Dia beraksara Kawi dan berbahasa Melayu kuno, berasal dari sekitar abad ke-7 Masehi. Jadi prasasti-prasasti yang ada memang tulisannya semua rata-rata huruf Palawa atau Kawi atau juga berbahasa Melayu kuno. Ini ya. Kalau biasanya peninggalan kerajaan Hindu-Buddha ada rata-rata bertuliskan seperti itu. Nah, penyebab runtuhnya kerajaan Holling atau kerajaan Kalingga ini dikarenakan nanti meninggalnya Ratu Sima tadi, atau diberi julukan Maharani Sima. Ya, sepeninggal dari Ratu Sima, ia digantikan oleh Sanjaya. Tapi kerajaan Holling ini akhirnya berhasil ditaklukkan oleh Sriwijaya karena nantinya kerajaan ini menjadi bagian jaringan perdagangan Hindu. Sriwijaya merupakan pusat penyebaran agama Buddha. Karena itulah ia akan nantinya menaklukkan kerajaan Holling, ya, kerajaan Hindu pada masa itu. Jadi nanti kalau kita pelajari lebih dalam, runtuhnya kerajaan Holling atau kerajaan Kalingga hampir sama dengan runtuhnya kerajaan Majapahit. Sama-sama tidak adanya penerus pemimpin yang cakap, ya. Kalau dalam kerajaan Kalingga ada Ratu Sima yang memimpin dengan baik, tapi ketika dia meninggal, maka penerusnya tidak menjalankan atau melaksanakan kepemimpinan dengan baik seperti dia dulu. Dengan mudah kerajaan Kalingga diruntuhkan atau ditaklukkan. Kerajaan Majapahit juga gitu. Sepeninggal dari Pati Gajah Mada, tidak ada yang bisa memimpin kerajaan Majapahit sebagus Pati Gajah Mada memimpin Majapahit, sehingga nanti dengan mudah kerajaan Majapahit pun ditaklukkan. Itu dia. Kemudian kesimpulannya, kehidupan politik kerajaan Kalingga berhubungan dengan kepemimpinan Ratu Sima sebagai sebagai raja yang tegas dan bijaksana. Kemudian kehidupan sosial kerajaan Kalingga berjalan tertib dan teratur. Dan yang terakhir, perekonomian Kalingga itu bertumpu di bidang pertanian dan perdagangan. Sriwijaya. Nah, kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kemaharajaan bahari atau kerajaan maritim, di mana nantinya kerajaan Sriwijaya merupakan pusat perkembangan ajaran agama Buddha di Nusantara. Nah, kerajaan Sriwijaya sendiri diyakini dan dipercaya bahwa pernah berada dan memerintah di Sumatera, yaitu Sumatera Selatan sebagai pusatnya. Kerajaan Sriwijaya itu sendiri berdiri pada abad ke-7.
Dan kerajaan Sriwijaya itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Sri yang artinya cahaya atau gemilang, kemudian Wijaya yang artinya kemenangan atau kejayaan. Maka dapat disimpulkan bahwa makna atau arti kerajaan Sriwijaya adalah kemenangan atau kejayaan yang gilang gemilang. Nah, adapun daerah kekuasaan kerajaan Sriwijaya itu mulai dari daerah Kamboja, Thailand bagian selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, dan pesisir Kalimantan. Nah, berikut merupakan faktor penyebab kemajuan kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, karena merupakan kerajaan yang terletak di jalur yang strategis, yaitu jalur perdagangan. Jadi, karena letaknya strategis. Yang kedua, karena kerajaan Sriwijaya memiliki hubungan yang baik dengan India dan Cina pada masa itu. Yang ketiga, karena mempunyai angkatan laut yang kuat. Yang keempat, karena hubungan yang baik dengan kerajaan Chola. Dan yang terakhir, karena keruntuhan kerajaan Funan. Itu merupakan faktor penyebab kemajuan kerajaan Sriwijaya. Nah, berikutnya kita akan bahas mengenai faktor kemunduran kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, itu karena adanya serangan dari Jawa yang dilakukan oleh Raja Dharmawangsa. Yang kedua, karena pada saat itu bandar-bandar penting yang bekerjasama dengan kerajaan Sriwijaya menarik diri atau melepaskan diri, sehingga menyebabkan kemunduran ekonomi bagi kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, karena adanya ekspedisi Pamalayu oleh kerajaan Singosari, di mana arti ekspedisi Pamalayu adalah berusaha untuk menyebarluaskan daerah kekuasaannya, sehingga nantinya menyebabkan kemunduran di berbagai bidang oleh kerajaan Sriwijaya. Nah, keempat, karena adanya serangan dari Majapahit, di mana pada masa itu kerajaan Majapahit berusaha menumpas pemberontakan yang dilakukan di Sumatera, salah satunya adalah pemberontakan kerajaan Sriwijaya. Dan yang terakhir itu karena adanya atau munculnya kerajaan baru, yaitu kerajaan Samudra Pasai yang berhasil mengambil alih posisi dari kerajaan Sriwijaya. Nah, itu dia faktor penyebab kemunduran kerajaan Sriwijaya. Adapun raja yang memimpin kerajaan Sriwijaya sehingga mencapai puncak kejayaan atau keemasan adalah Raja Bala Putra Dewa. Adapun yang menjadi sumber sejarah dari kerajaan Sriwijaya adalah sumber berita Cina. Yang kedua, sumber tertulis 5 prasasti, yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Talang Tua, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karang Birahi. Nah, ini dia ya gambar Prasasti Talang Tua, kemudian Prasasti Kota Kapur, dan Prasasti Karang Birahi. Prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya. Ini Prasasti Telaga Batu dan Prasasti Kedukan Bukit. Nah, itu tadi dia materi kita pada hari ini, dan Ibu harapkan sekali materi kita hari ini dapat menambah wawasan anak-anak kami sekalian. Karena ingat, salah satu fungsi dari sejarah adalah edukatif. Artinya mendidik generasi yang hidup di zaman sekarang untuk berkaca dan belajar dari masa lalu, sehingga tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Maka tetap sehat, tetap kuat, dan tetap semangat dalam mengerjakan tugasnya. Kerjakan dengan baik, dan sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Salam jas merah, jangan sesekali melupakan sejarah.